Halo teman-teman Tiansi dimanapun Anda berada. Ketemu lagi kita di acara webinar kali ini Bapak Ibu. Nah, webinar kali ini benar-benar menurut saya pribadi ini penting sekali Bapak Ibu. Ini benar-benar pelatihan dasar yang dibutuhkan bagi seluruh distributor Tiansi dimanapun Anda berada. Nah, yang menarik kita pengen mengangkat topik business image. Nah, sebagian Anda mungkin bingung, apa nih maksudnya business image gitu ya. Saya mau kasih gambaran dulu. Ya, sebagai profesional distributor kita juga bisa dibilang businessman juga. Nah, kalau kita udah ngomongin businessman berarti citra kita juga harus bagus, benar nggak? Nah, itu yang benar-benar kita pengen bahas sekarang. Insya Allah saya juga mulai terapkan ini, peningkatan produktivitas di grup saya sendiri juga akhirnya makin bagus. Nah, bahasa Indonesianya business image, berarti ya citra, ya bisnisnya gitu loh, seperti apa. Sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu, ya, industri network marketing di Indonesia pada umumnya pro kontra ya, kontroversial. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak bagus. Nah, tapi kita perlu belajarin dulu ya. Citra yang bagus tuh apa sih? Profesi apa yang kira-kira citranya bagus? Ya, saya banyak kalau kita pernah dengar, misalkan anaknya pengen jadi apa, ya. Biasanya dia bilang kan pengennya jadi dokter, pengennya jadi pilot, pengennya jadi mungkin tentara dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita sudah bisa tahu bahwa ya anak kecil juga ngerti profesi-profesi itu memang citranya bagus, makanya mereka ingin menjadi seperti itu. Tapi ya seperti kita bilang nggak mungkin juga anak kecil cita-citanya pengen jadi apa? Distributor MLM gitu ya. Nah, nggak salah juga ya. Cuman karena memang belum banyak yang tahuin tentang distributor MLM ini seharusnya seperti apa. Nah, pengennya kan ketika kita ketemu teman, wah keren ya sekarang kerjaannya jadi distributor MLM. Sama seperti, wah hebat ya, Anda sekarang sudah bisa jadi dokter, sudah bisa jadi pilot gitu. Karena memang pada faktanya distributor MLM ini Bapak Ibu termasuk penghasilan terbesar di Indonesia. Nah, bagaimana kita mengatasi bisnis image ini, bagaimana kita memperbaiki citra Anda, ya, karena ini penting sekali kita bicara bisnis, kita bicara kepercayaan, kita bicara juga tentang image. Setuju? Nah, kita masuk ke sesinya. Nah, kita sebagaimana kita tahu, ya, kita pengen bisnis, kita pengen berhasil, kita pengen sukses ya di bisnis ini. Kita pengen penghasilan yang memang bagus gitu ya, pengen besar juga. Nah, cuman kabar buruknya Bapak Ibu, ya, profesi apapun, kalau Anda tidak profesional, tidak akan dibayar mahal. Ya, Anda mau jadi siapa? Misalkan pemain bola. Pemain bola kalau nggak profesional, waktunya latihan nggak latihan, waktunya bertanding, dia malamnya begadang, kira-kira ada nggak yang mau bayar pemain kayak gitu? Saya rasa nggak juga. Sama, dokter juga seperti itu. Ketika dokter tidak profesional, bahkan ancamannya mungkin berat. Ya. Tentara, ya. Wah, itu lebih berat lagi Bapak Ibu ya. Kalau dia keluar dari rumah nggak pakai baju dinas, itu juga bisa-bisa udah kena disiplin ya, kena pelanggaran disiplin. Nah, kalau kita cross check kembali, nah distributor MLM seperti apa etikanya mungkin selama ini kita nggak paham, gitu ya. Nah, tapi kembali tujuannya apa? Buat kembali ke dreams kita, supaya kita penghasilan di sini juga kita bangun aset yang bagus, yang besar penghasilannya. Ya, tentunya kita pengen mengarahkan Anda kepada distributor network marketing yang profesional. Nah, seperti apa profesional itu kita bahas di sini. Nah, ini sudah hukum dasar ya dalam hubungan manusia. Orang menilai itu di 2 dan 3 detik pertama Anda ketika ketemu. Ya. Kita di lapangan, kerjaan kita network marketing ya, kita ketemu orang, kita presentasi, kita jelaskan usaha ini kepada teman-teman. Ya. Kabar bagusnya Bapak Ibu, kabar buruk juga. Kalau 2 detik, 3 detik Anda memberikan kesan yang baik ke teman Anda, kemungkinan orang akan terbuka. Tapi kalau 2 detik, 3 detik di awal aja Anda memberikan kesan yang negatif, biasanya berat untuk lebih lanjut. Setuju? Nah, gimana nih caranya nih memberi kesan pertama istilahnya? Atau nggak usah di bisnis deh ya, kita deketin teman, kita nyari istri juga, kalau kesan pertamanya berat, wah udah berat juga kan. Nah, ini penting, jadi bukan cuma di bisnis, kita pelajarin ini, penting juga buat kehidupan sosial Anda. Nah, sip. Nah, penampilan yang benar-benar profesional itu penting sekali untuk menjaga image di sosial. Apaan aja sih? Nah, saya pengen bahas di sini. Ya.
emotional appearance atau penampilan lah ya. Dari yang kita pelajarin Bapak Ibu, untuk menunjang ini semua ada 5 faktor. Ya, apa itu? Yang pertama, spiritual status. Nah, apa nih spiritual status? Ini banyak sekali yang akan dikupas Bapak Ibu ya. Saya bahas satu-satu lagi spiritual status. Nah, ada 6 ya. Pertama, kesehatan. Ya. Orang akan ngelihat kitanya dulu, sehat nggak nih orang? Kebayang kalau kita nawarin sebuah bisnis, tapi kita sendiri masih batuk-batuk. Kita sendiri mukanya mungkin lusuh ya, kayak kecapean, kayak lemas. Itu sudah mengaruhi kesan pertama ketika kita bertemu. Ya, sebagai distributor yang bagus ya, kita harus punya yang pertama yaitu kesehatan. Ya, kabar bagusnya kita bergerak di dunia kesehatan ya, di mana kita memang benar-benar mendukung suplemen kita juga mendukung sehari-hari, makanya kelihatan mana yang minum produk, mana yang nggak minum produk gitu. Nah, untuk itu benar-benar kita juga harus jaga. Nah, yang kedua apa? Ketika kita sudah sehat, yang kedua aktif. Maksudnya aktif di sini gimana? Ya, kita bukan tipe yang apa namanya itu istilahnya pasif, orangnya juga lemes ya, nggak ada hasrat gitu istilahnya ya. Nah, kalau kita pengen benar-benar membuat kesan baik ke orang, ya kita harus menunjukkan bahwa kita memang juga aktif, kita bahwa serius juga membangun usaha ini, benar-benar concern buat masa depan kita juga. Akhirnya di situ akan mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Tapi kalau kitanya lemes, ya jangan berharap prospek kita juga lemes. Cuman saya mau kasih kode etik juga nanti ya, ketika kita misalkan antusias tapi yang elegan seperti apa nanti saya bahas lebih belakang gitu. Nah, yang ketiga positif. Nah, positif ini pengaruh sekali Bapak Ibu. Aktif, oke, semangat, oke. Tapi yang dibicarain selalu hal-hal yang negatif ya. Sebenarnya hal-hal negatif nggak usah dibahas juga, di luaran orang juga sering ngeliat ya, di sosial media banyak hal-hal yang negatif Bapak Ibu. Nah, kabar bagus ya, kalau Anda salah mengarahkan tenaga aktif Anda ke yang negatif, malah memberikan kesan yang buruk lagi. Wah, gua ketemu dia kok malah efek-efeknya negatifnya banyak sekali, masalah di sini, masalah di sini. Orang ketemu kita kan pengen sebenarnya menyelesaikan masalah dia. Ya. Tapi kalau Anda datang ke dia bawanya masalah-masalah terus, bukan nambah menyelesaikan solusi gitu. Nah, positif di sini dalam berarti Anda memang mengarahkan energi Anda yang aktif tadi ke arah yang positif, tentang masa depan dia, tentang solusi-solusi hidup. Dengan segitu orang akan terpengaruh gitu loh istilahnya. Wah, kalau saya dekat sedia, aura positif, insya Allah kayaknya makin cerah masa depannya. Nah, yang keempat, ya sudah positif, tapi harus antusias. Nah, antusias ini banyak hal ya, bisa dari bahasa tubuh Anda, bisa dari benar-benar visi-visi Anda. Antusias ini kelihatan sekali. Ya. Ketika kita salah kata aja, misalkan, Pak, kalau Anda platinum, Anda akan tembus bonus maksimum, Anda akan selesaikan masalah-masalah Anda di rumah. Tapi kalau itu Andanya kurang antusias, ya siapa tahu Pak, nanti platinum. Nah, itu dari kalimat-kalimat seperti itu ya, sudah menunjukkan mana yang benar-benar antusias, mana yang sebenarnya di bisnis ini masih pesimis. Ya, kabar buruk ya kalau Anda aja pesimis, gimana prospek, kan begitu ya. Hubungannya sebenarnya sederhana sekali. Nah, yang kelima, encourage. Ya, atau ya pengaruh. Pengaruh positif tentunya ya, bukan yang negatif. Ya. Kalau orangnya positif biasa gitu, tapi pada umumnya di lapangan kita akan ketemu orang-orang yang memang nggak yakin sama dirinya sendiri, ya. Tapi saya kan nggak bisa ngomong, tapi saya kan nggak punya teman, tapi saya nggak punya modal. Sebenarnya selama saya pengalaman di bisnis ini, ujung-ujungnya itu aja penyakitnya. Nah, itu tergantung gimana kita bisa memberi pengaruh positif, meyakinkan dia bahwa ibu rumah tangga itu juga bisa. Mahasiswa yang nggak punya pengalaman kerja tetap bisa juga. Ya, banyak hal-hal nanti Anda bisa pelajarin di buku-buku ya tentang seni berhubungan ya, bagaimana encourage-nya mempengaruhi
prospek terutama dan grup kita juga supaya menjadi lebih positif. Bukan cuman ketika kita presentasi, tapi sehari-hari ketika kita ketemu beliau, hampir semua orang dalam setahun masalahnya kan pasti banyak. Ya, kalau kita nggak bantu dia mempengaruhi yang hal-hal yang positif, ya kita bisa meyakinkan dia, ya bisnis Anda akan naik turun nantinya. Oke, nah yang keenam, sabar. Wah, dipikir saya bisa menguasain semua, enggak. Saya termasuk yang hal yang bermasalah nih yang di nomor 6 gitu ya. Tapi memang harus dilatih Bapak Ibu. Nah, sabar artinya apa? Ketika Anda menjalankan gitu, terutama orang-orang baru ya. Kalau prospek negatif, ya udah habis itu kita nggak ada urusan. Yang lebih jengkelin kalau pengalaman saya pribadi Bapak Ibu, ketika punya grup ya, apalagi titik fokus, tapi mungkin kurang teachable, kurang bisa diarahkan, terlalu pesimis gitu ya. Di situ, nah ini sebenarnya skill yang kelihatannya sederhana, tapi benar-benar kita harus kuasain, dan ini skill yang benar-benar menurut saya dibutuhkan sekali di tahap leader. Ya. Dulu bisa dibilang semua curhatan, ya, semua masalah kan kumpulnya di leader, benar nggak? Anda mungkin punya masalah, tapi leader Anda punya ada 100 orang, punya 1000 orang, itu sumber masalah gitu. Kalau leader nggak bisa kuasain sabar, wah siap-siap, nanti stres menjalankan bisnis ini. Nah, teknik-tekniknya banyak Bapak Ibu ya, banyak buku-buku juga yang mendukung ini, seperti berpikir dan berjiwa besar, dan mungkin buku-buku di agama juga mengajarkan kita bagaimana bersabar. Gitu. Nah, kalau Anda berhasil kuasain 6 sikap ini Bapak Ibu, ya, bagaimana kita tetap sehat, bagaimana kita bisa aktif ya dalam sehari-hari, nggak mesti di bisnis ini aja, bagaimana kita juga bersikap positif, ya, mengarahkan selalu yang positif, dan Anda tunjukkan bahwa ini masa depan cerah di sini. Ya, bisnis ini masalah visi Bapak Ibu. Ya, dia mungkin belum bisa ngelihat dia bisa bintang 8, tapi leader-leader bisa ngelihat bahwa ini orang bisa bintang 8. Gitu. Dan dia antusias sekali. Saya ngalamin ini benar-benar ketika ketemu dengan upline saya Pak Rizky Kanata. Orang yang benar-benar sudah super antusias. Saya distributor yang benar-benar perkembangannya juga lambat, tapi dia nggak akan mendelete saya gitu kasarnya gitu. Dia tetap antusias bahwa ini punya masa depan, kita harus arahkan seperti ini. Wah, itu dibutuhkan sekali. Pengaruhnya juga kita kasih pengaruh yang bagus-bagus. Plus ini sabar ya. Pak Rizky juga termasuk, walaupun koledes keras tinggi, dia juga termasuk sabar menghadapin saya. Ya, bertahun-tahun nggak berkembang tetap bisa. Oke Bapak Ibu, tadi kita udah bahas yang paling penting nomor 1 adalah tadi spiritual status, atau saya bisa bilang ya macam inner beauty lah, karakter kita seperti apa. Itu benar-benar kita bawa kemana-mana Bapak Ibu. Orang kalau tahu Tianxi-nya ya mungkin tahu gitu, tapi yang dia lihat pertama adalah siapa yang nawarkan bisnis ini. Ya, kalau Anda punya karakter yang seperti tadi, insya Allah akan bagus. Nah, karakternya sudah bagus nih. Ya, yang kedua ya itu penampilannya. Ya, karakternya bagus, tapi penampilannya nggak bagus, kira-kira hasilnya gimana? Ya, kembali tadi, kesan pertama Anda cuma dikasih waktu 3 detik. Gitu. Pertanyaannya, karakter bisa ketahuan nggak kalau dari 3 detik awal? Belum tentu. Dia belum kenal Anda. Mayoritas kan kita ketemu prospek orang baru, kita belum tentu kenal. Nah, cara yang paling sederhana adalah Anda kuasain yang kedua ini, yaitu penampilan. Nah, sudah bisa baik bayangkan kalau misalkan kita memperbaiki penampilan juga, itu akan membantu Anda juga untuk mengembangkan usaha ini. Ya, apaan aja sih penampilan? Nah, banyak sekali kalau kita lihat orang sih ngapain bela-belain sih berpakaian bagus gitu ya, berpakaiannya bahkan harus beli segala gitu ya. Tujuannya kembali buat diri kita sendiri, Bapak Ibu. Bukannya pengen kelihatan mewah juga, bukan. Ya, tapi kita benar-benar menjaga ini, ya, supaya kita bisnisnya juga banyak yang bisa lihat kita juga, oh orangnya profesional, ya. Paling kelihatan kan dari mata ya. Kalau orangnya baik atau enggak kita belum tahu di awal. Tapi kalau dari penampilannya juga kita mendukung, itu insya Allah akan bagus juga. Nah, saya mau bahas beberapa poin penting ya. Penampilan yang pertama, clean hairstyle atau rambut yang bersih. Nah, seringkali kita sudah rapi dan lain sebagainya, tapi rambut acak-acakan. Ya, makanya jangan heran beberapa kalau kayak di militer Bapak Ibu, orangnya pangkasnya harus benar-benar rapi. Ya. Karena kalau gondrong dan lain sebagainya, khawatirnya image-nya mungkin berkurang. Gitu. Ya, saya nggak mewajibkan Anda untuk cukur rambut, tapi kembali, ini buat bisnis Anda, ini buat impian Anda. Ya, kalau menurut Anda itu bersih, ya mungkin silakan. Tapi jangan salahkan juga kalau ternyata nanti image-nya malah negatif. Ya.
Kalau pria ya sudah jelas, potokannya ya jangan gondrong, ya biasanya nggak boleh di bawah alis. Sebenarnya nggak mesti di bisnis ini kok. Waktu zaman sekolah, kuliah juga nggak boleh kan sebenarnya di bawah alis. Itu kembali buat citra diri kita, gitu. Nah, kalau yang wanita, apalagi yang hijab ya udah aman, insya Allah ya, tinggal bersihin. Tapi kalau yang nggak berhijab ya, pastikan bersih, gitu. Mungkin ya jangan warna-warni gitu ya, jangan merah, kuning, hijau gitu rambutnya gitu loh. Nah, lalu setelah rambut apalagi? Yang kedua, ini sebenarnya hal sederhana tapi sering sekali downline saya dan grup lupa. Senyum, gitu. Mau separah apapun ya Bapak Ibu, presentasi Anda mau sehebat apapun, tapi kalau senyumnya lupa, waduh, panjang ceritanya. Presentasi Anda akan terasa dingin gitu ya, nggak nyambung, nggak enjoy gitu. Nah, ini sering lupa, terutama yang mungkin kepribadiannya bukan sanguin. Kalau sanguin sih nggak usah disuruh senyum, juga setiap hari senyum gitu. Tapi begitu ketemu yang koleris, antusiasnya oke, tapi senyumnya lupa. Akhirnya orang jadi tegang. Ya, kalau Anda senyum, ya biasanya juga orang lain akan welcome ke kita. Nah, yang ketiga, ya, gigi yang bersih. Nah, bahaya banget ya, ketika sering senyum, tapi giginya ada cabai, ada coklat gitu ya, atau mungkin ya kotor gitu ya. Nah, ini sederhana sekali Bapak Ibu ya, gigi yang bersih ini. Ternyata kenapa memang? Karena fokus orang ketika kita presentasi, ketika berhubungan dengan orang lain, mayoritas ya dia akan melihat muka kita Bapak Ibu. Dan yang paling menentukan banget ya terkadang senyum dan giginya itu sendiri. Ya. Oke, yang kedua, yang selanjutnya, ini saya hapus ya beberapa habis ini. Yang keempat adalah wajah yang bersih. Ini kembali ke masalah penampilannya, nggak mesti ganteng, nggak mesti cantik juga, yang penting bersih Bapak Ibu. Ya, terutama kalau zaman-zaman saya dulu masih keliling-keliling naik bus, naik angkot ya, naik motor mungkin. Ketika kita bertemu sama orang ya pastikan dulu, mungkin minimal kita cuci muka, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada debu lah ataupun ada oli, misalkan waktu zaman-zaman motor kita masih rusak gitu ya, tapi kita lupa cuci muka. Gitu. Nah ini sederhana sekali tapi menentukan. Anda sudah antusias, Anda bisnisnya bagus, tapi orangnya terganggu dengan muka Anda yang munih coreng-coreng, nah itu kan repot. Terutama yang makeup ini ya, juga kalau jangan terlalu tebal juga gitu kalau yang wanita. Nah, yang selanjutnya, nah ini saya bantu hapus yang atas ya. Saya lanjutin lagi ke atas. Ini bagaimana kita berpakaian dengan baik. Nah, ini hal yang benar-benar basic Bapak Ibu. Saya sering ngalamin ini, terutama ketika di awal-awal ya. Ketika itu saya memang dikenalkan usaha ini sama para mahasiswa. Memang agak aneh kalau mahasiswa tiba-tiba berpakaian formal, ya berpakaian kerja, pakai celana bahan, sepatu pantofel. Agak aneh bagi kita. Ya, cuman kembali, ya, kita ini mahasiswa yang sedang berbisnis atau bisnismen yang kebetulan masih mahasiswa. Itu masalah paradigma di situ. Kalau memang ada bisnismen, nggak jadi masalah Bapak Ibu kalau kita berpenampilan. Nah, ini saya mau sedikit kupas lebih dalam. Kenapa? Karena banyak sekali yang harus berpakaian dengan tepat. Ya. Ada juga di beberapa CD Netpi, ya, Pak Ruli Wahyudi menjelaskan bahwa yang paling penting adalah ketika kita berpakaian sesuaikan dengan tempatnya. Gitu. Misalkan misalkan Anda mau ketemu orang begitu ya, mungkin di hari kerja atau di kantornya, ya Anda mungkin mahasiswa, agak aneh gitu kalau berpakaian kaos, berpakaian jeans, mau presentasiin orang yang sudah bekerja. Ya. Dia nggak usah dengerin presentasi Anda pun dia sudah tahu bahwa Anda ini masih mahasiswa, masih belajar bisnis dan lain sebagainya. Padahal mungkin peringkat Anda di bisnis ini Anda mungkin sudah tinggi. Nah, saya juga mengalami seperti itu Bapak Ibu ya. Saya waktu itu memang juga sudah berperingkat lain, tapi kebetulan memang lagi santai ya, bawa pakai kaos, pakai jeans. Nah, ada grup mengundang, sebenarnya cuma karyawan biasa Bapak Ibu. Walaupun sudah downline kita sudah bisa edifikasi bagus, tapi kalau kitanya tidak menjaga postur ya, tidak menjaga penampilan kita, akhirnya Anda merusak edifikasi downline itu sendiri. Ya, makanya kita perbaikin itu semua. Nah, misalkan ketika kita presentasi yang umum ya, bukan di pertemuan, ya, kita sangat menyarankan Anda berpakaian kemeja, ya, kalau bisa lengan panjang. Nah, ini saya juga punya pengalaman nih.
Saya kemarin presentasi di daerah Grand Indonesia, di mana mayoritas di situ adalah orang-orang yang bekerja. Nah, saya kebetulan pakai kemeja tapi lengan pendek, Bapak Ibu. Plus, grup saya yang mengundang, grup saya juga nggak bisa. Dia nggak tahu edifikasi itu seperti apa, tiba-tiba ketemu jreng gitu kan. Nah, baru mulai. Itunya aja semua prospeknya waktu itu ada sekitar 4 orang ya. 4-4-nya main handphone, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena kesan pertamanya saya juga sudah salah. Downline tidak bisa edifikasi dengan benar, upline-nya juga tidak bisa berpenampilan dengan benar. Hasilnya buruk, Bapak Ibu. Padahal di sisi lain, kadang-kadang downline edifikasinya nggak terlalu hebat gitu ya, tapi Anda memang bisa juga bawa postur gitu. Anda berpenampilan juga dengan tepat, di tempat yang tepat. Insya Allah, welcome. Orangnya juga akan memberi kesan pertamanya bagus gitu. Nah, itu ketika presentasi. Detailnya seperti apa nanti saya bahas lebih lanjut. Nah, tapi misalkan Anda datang ke pertemuan ya kita sudah juga punya juklak di One Vision bahwa kita ada punya kode etik. Anda bisa baca lagi kembali juklak. Ya, yang paling umum saya sering ketemu adalah orang berpakaian jas tapi misalkan kegedean gitu ya. Atau justru yang sempit-sempit ya, model-model skinny gitu yang anak-anak muda sekarang, oke. Nah, ya oke sih, Bapak Ibu. Trendy memang trendy, tapi ingat konteksnya kita lagi sedang berbisnis gitu. Anda perlu bedakan mana occasion-nya ya, tujuannya nanti saya bahas lebih lanjut. Tapi paling sering orang adalah kancing atas ditutup, dikancing gitu. Ya, Anda mungkin kegiatannya ketika kita seminar mungkin bisa dari siang sampai malam. Kalau Anda benar-benar kancingnya berantakan, ininya berantakan, orang juga ngelihatnya nggak akan bagus. Apalagi kalau kita mengundangnya up level, Bapak Ibu. Nah, up level itu tahu sekali, bahkan kode etik ya. Saya punya grup, Pak Ahmad Andika Putra. Dia ketika ketemu orang, dasinya sudah di bawah banget. Nah, sudah tahu itu. Ini orangnya nggak benar. Itu dari dasi doang, Bapak Ibu. Nah, kalau kita waktu itu tidak men-setting dengan benar, kan sayang. Yang up level, downline saya itu kepala cabang, Bapak Ibu. Nah, itu baru dari berpakaian. Ya, saran saya Bapak Ibu kalau misalkan memang Anda ingin datang seminar, pilih potongan yang memang pas. Ya, ini jas zaman-zaman sekarang tidak mesti ketat ya, jangan skinny juga, tapi yang benar-benar pas. Biasanya paling maksimal 1 nomor di atas. Kalau saya biasanya kasih tips. Ketika Anda berbadannya S tapi Anda nggak nyaman ya ambilnya M. Jangan sampai XL atau L, mungkinnya terlalu jauh gitu. Pertama ya kelihatannya juga gombrong, berantakan Bapak Ibu. Nah, tentunya Anda juga nanti bisa pelajarin, konsultasikan lagi kepada teman-teman, kepada sponsor Anda gitu ya. Yang cuttingnya pas itu yang gimana sih? Seperti contoh, misalkan Anda berperut buncit, yang pas sebenarnya cuttingan yang seperti apa sih Pak? Apa slim fit atau modern, itu kalau yang cowok gitu ya. Kalau yang cewek mungkin ya bisa lebih tahu lagi itu bagaimana berpakaiannya yang pas. Ada semua di Juklak One Vision kalau Anda pengen lebih lanjut. Nah, lanjut yang kedua. Nah, pakaiannya sudah bagus Pak. Tapi kadang-kadang suka lupa harus bersih. Nah, ini juga jadi tantangan nih. Ya, terutama ketika saya masih merintis. Sebagian dari Anda mungkin masih kemana-mana belum bawa kendaraan mobil gitu ya. Seperti saya dulunya masih harus naik bus, masih harus naik motor gitu ya. Ketika seperti sekarang nih, musim hujan, tantangannya di sini nih, bersih. Solusinya gimana? Tetap naik motor, ya? Apa nunggu hujan berhenti? Nah, saya rasa juga nggak tepat juga. Nah, mungkin Anda perlu spare pakaian di dalam baju Anda atau ditaruh dalam motor Anda yang nggak kena hujan. Karena kalau sudah datang lepek, ya, Anda presentasi sebagus apapun, fokus prospek akan di Anda bajunya kehujanan gitu loh. Nah, penting sekali Bapak Ibu, ketika kita presentasi, downline kita harus fokus ke presentasinya, prospek kita harus fokus ke presentasinya, bukan ke penampilan kitanya lagi gitu loh. Nah, kalau Anda bikin distraction, Anda bikin pengalihan fokus, nah itu jadi masalah. Salah satunya apa tadi? Pakaian Anda mungkin kotor. Nah, kalau Anda bisa bersihkan itu, insya Allah kita bisa masuk lebih dalam lagi. Nah, setelah pakaian bersih, yang keenam apa? Yaitu mood yang baik. Nah, pakaiannya bagus, ya, orangnya juga sudah bersih, penampilan sudah bersih, tapi moodnya nggak bersih gitu. Dikit-dikit pesimis, dikit-dikit aduh lagi nggak semangat gitu ya. Mau pakainya serapi apapun, kalau orangnya sudah hilang auranya, itu akan mempengaruhi semua, termasuk antusias Anda. Jadi Anda harus benar-benar antusias, dalam tanda kutip yang benar-benar elegan gitu ya. Saya juga kadang-kadang ketemu juga yang over mood gitu. Maksudnya gimana? Ketika ketemu
luar biasa gitu ya. Agak aneh kalau menurut saya Bapak Ibu ya, prospek kalau kita bicara sama distributor, sama leader mungkin nggak terlalu ngaruh. Mereka sudah tahu budaya di kita memang penuh antusias. Tapi ketika prospek ya, yang belum pernah jalankan usaha ini, yang benar-benar masih baru, ketemu yang kayak gitu, mungkin dia kaget. Ya. Bukannya malah tertular antusias, dia akan merasa hal yang aneh. Akhirnya dia, waduh ini planet yang lain, ini asing buat saya. Kalau udah sifatnya asing, kayaknya mendingan saya hindarin. Ya, padahal maksud kita mungkin bagus. Ya. Mood yang positif bagus, tapi over mood juga jangan. Tapi juga jangan terlalu lemas gitu ya. Apa kabar? Ya, sopan oke, tapi lemas beda Bapak Ibu ya. Anda akan carikan nanti yang pas ya. Jam terbangnya aja nanti dilanjutkan lebih lanjut. Nah, tadi Anda udah kuasain. Pertama, rambut yang harus bersih. Ya, kita benar-benar cut yang rapi gitu ya, rapiin benar-benar. Yang kedua, senyum. Nah, ini yang benar-benar vital menurut saya. Pakaian rapi dan lain sebagainya, tapi mukanya jarang senyum, berat Bapak Ibu. Ya, senyum ini termasuk ya inner beauty juga, dia akan tertular. Kalau Andanya senyum, biasanya prospeknya juga senyum. Grup Anda pun udah senyum. Gigi yang bersih, ya. Wajah yang bersih, berpakaian yang tepat, ya. Ini saya tambahkan. Nah, suka salah. Kadang-kadang orang berpakaiannya mewah atau keren gitu, bukan. Berpakaianlah yang tepat, gitu. Saya juga boleh tambahkan bahwa pengalaman kita ya, biasanya kalau pria tuh dasi gitu. Ada yang nggak ngerti gitu, ini dasi yang buat bisnis, ini dasi buat pesta. Contohnya, misalkan dasi kupu-kupu. Ketika TNC ngadakan celebration, mungkin tepat. Tapi ketika Anda mengadakan OP, vision seminar, ya, BBS, dan lain sebagainya, saran saya Anda berpakaianlah seperti bisnis, bukan seperti berpesta. Ya. Termasuk jas, Anda juga harus bisa bedakan mana jas buat bisnis, mana yang blazer, mana yang memang jas buat pesta. Nah, itu akan pasti beda. Ya. Yang kelima, bersih. Ya, pastikan juga tadi, terutama bagi Anda yang masih bertarung dengan motor, dengan bus, ya pastikan pakaian Anda tersimpan rapi, ya, jangan kena hujan, apalagi jatuh gitu ya, kotor gitu, supaya nanti Anda bisa ganti baju salin gitu istilahnya. Ya, dulu bahkan leader-leader ketika masih merintis ya, takut sepatunya basah, bela-belain bawa sendal jepit. Ketika dia hujan, dia akan pakai dulu sendal jepit, tapi ketika sampai di pertemuan ganti sepatu baru biar tetap aman gitu. Nah, tapi tipsnya tetap kebiar. Kalau bisa kejar semua rewardnya biar Anda bisa punya mobil sudah bebas dari hujan-hujanan. Alhamdulillah saya dulu yang benar-benar ngerasain datang OP itu harus dirinya di depan AC biar bajunya kering ya. Datang OP sepatunya benar-benar lepek gitu. Sekarang sudah nggak ngalamin lagi karena kita ngejar semua reward dari Tiansi gitu. Ya, yakin? Bisa? Oke. Nah, yang keenam, moodnya baik ya. Jangan terlalu berlebihan ya, tetap antusias tapi juga jangan lemes gitu. Nah, tadi penampilan Anda kuasain ini, insya Allah Bapak Ibu, respect dari orang akan banyak. Ya, saya dulu juga termasuk hal yang benar-benar memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya, ketika outline kita mungkin juga penampilan kurang mendukung, ya minimal kita melengkapi itu semua. Oke, lanjut. Nah, Pak, yang perlu diingat banyak sekali. Nah, sebenarnya kita sudah sedikit merangkum, Bapak Ibu ya. Bukan cuma soal penampilan, bukan cuma soal karakter, tapi ternyata ada beberapa hal. Nah, kita akan ringkas menjadi beberapa bagian. Nah, untuk berpakaian yang tepat, Bapak Ibu ya, berpenampilan yang tepat, bersikap yang tepat, Bapak Ibu. Ini ada 3 prinsip yang paling utama kalau saya bilang. Ya, terlepas dulu dari semua penampilan Anda, terlepas dari nanti bagaimana Anda bersikap. Nah, ini terutama di profesionalisme yang paling penting sebenarnya nomor 1 adalah timingnya atau waktu. Timingnya kita harus tahu nih. Kita janjian misalkan siang, ya kan, atau janjiannya malam, atau kita janjian di hari kerja, atau kita janjian di waktu weekend siang gitu ya. Nah, kita harus bisa bedakan. Apalagi kalau misalkan sudah hari kerja ya, hari kerja kita sebagai mungkin saya dulu juga mahasiswa, ketika kita nyamperinnya ke kantor akan aneh ketika ada seorang mahasiswa datang ke kantor presentasi bisnis.
tapi berpakaiannya beda. Karena lingkungan kantor Anda seperti tahu ya, berkemeja, pakaian bahan, sepatunya juga formal. Nah, Anda kalau berpenampilannya beda sendiri, ya Anda akan ngerasa, ini beda. Dia bukan seperti saya, orang cenderungnya akan menghindari. Gitu. Nah, terutama di hari kerja nih, Senin sampai Jumat. Ya, kalau saya pribadi biasanya, kalau nggak kemeja, ya saya pakai batik lengan panjang. Nah, kemeja oke, bagus, tapi biasanya suka keluar-keluar. Saya jadi lebih sering pakai batik lengan panjang, gitu. Karena memang harus dikeluarin kan kalau batik. Jadi lebih casualnya dapat, rapihnya juga dapat, gitu. Nah, tapi kalau udah ngomongin weekend, ketemu konsumen gitu ya, misalkan, apalagi misalkan daerah yang seperti kayak di Bali gitu ya, lebih santai budayanya, akan aneh ketika Anda pakai kemeja, Anda pakai celana bahan, pakai pantofel, ketemunya mungkin kayak di 7-Eleven gitu ya. Nah, mungkin Anda akan konsultasikan lebih lanjut ya, yang lebih tahu kan nanti di lapangan adalah tim Anda, sponsor-sponsor Anda, yang pasti biasanya kalau weekend agak lebih santai. Terkadang kalau lagi weekend itu kita berpakaian polo, itu juga masih oke kok. Polo sama jeans mungkin, tapi bukan yang belel-belel ya, jeans yang memang dark gitu, yang gelap, itu masih terkesan rapi. Sekarang banyak kok tutorial-tutorial bagaimana berpenampilan ya, di YouTube itu juga banyak sekali. Nah, itu faktor timing. Anda harus tahu dulu, ini waktunya lagi apa ya? Oh, saya mau ketemu dia di kantor ya, berpakaianlah seperti itu. Ada sebuah cara yang menurut saya dari dulu sampai sekarang itu berhasil adalah mirror gitu ya. Maksudnya apa? Kita tinggal samain aja. Prospek kita apa? Misalkan prospek kita karyawan ya, kita berpakaian seperti karyawan. Tapi ketika kita presentasi ke kampus, Anda berpakaian seperti orang di karyawan yang mungkin nggak matching. Ketika di kampus ya Anda mungkin berpakaiannya seperti mahasiswa seperti biasa. Gitu. Itu menghindari dibully. Kadang-kadang kan kita saking profesional, kita lupa timing. Wah, kata upline harus berpakaian rapi. Tapi kita datangnya ke kampus, akhirnya beda. Wah, aneh loh ya, semenjak jalanin Tiansi kok beda gitu. Nah, itu bukan salah Tiansinya, tapi Anda nggak mempelajari timing di sini. Gitu ya. Nah, setelah Anda tahu timingnya, yang kedua, Anda harus tahu temanya atau occasion ya. Occasion-nya. Nah, berpakaiannya, kapan berpakaian jas, kapan berpakaian kemeja biasa, ya, kapan berpakaian batik, kapan berpakaian santai. Nah, Anda harus tahu temanya dulu. Itu seperti yang tadi saya bilang. Oh, kita janjiannya di kantor. Ya udah, berpakaiannya tadi temanya ya seperti di kantor tadi, gitu. Nah, adapun kalaupun Anda misalkan janjian informal gitu ya, ini orangnya biasa sih, teman main apa segala, janjian di tempat futsal ya. Sekarang kita juga nggak terlalu ribet, nggak mesti benar-benar harus saklek berpakaian ya. Tapi tetap casual, tapi harus bersih dan rapih ya. Saya paling seneng kalau untuk casual, misalkan saya janjian sama yang orang yang biasa gitu ya, teman yang sudah akrab, saya biasanya pakai polo sama celana yang jeans yang gelap gitu. Jadi mereka nggak ngerasa asing, oh tetap seperti biasa, dan bisnisnya berkembang, gitu. Nah, kita untuk menghindari image yang tadi ya, berlebihan tadi, gitu. Itu temanya, skenario-nya. Yang ketiga, place atau tempat. Nah, misalkan kita yang paling sering saya ketemu sini, banyak yang salah adalah kita bikin home meeting, ngundang ke rumah, ya, bahkan paling ekstrimnya saya pernah sponsorin orang ngundang ke rumah karena ini temannya akrab banget, bener-bener dia cuma pakai celana pendek, nggak pakai baju, ya nggak akan join juga Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena image-nya juga kembali. Walaupun ini di rumah kita gitu ya, kalau saran saya tidak perlu disiapkan meja-meja seperti itu, nggak, natural seperti biasa, tapi tetap kuncinya harus rapih dan bersih, gitu. Karena akan terganggu sekali kita presentasi, tiba-tiba ada bau-bau yang nggak sedap, atau berantakan mejanya gitu ya, akan ketabrak sana, ketabrak sini, itu akan mendistract lagi kembali. Fokus prospek kita, bukan ke kita, fokusnya jadi ke hal-hal yang lain. Gitu. Nah, terus juga menyambut prospek ini juga penting Bapak Ibu. Kadang-kadang, kalau kita menyambutnya juga dengan ala kadarnya gitu ya, berpakaian, terutama misalkan kaos bulat, ya, t-shirt, ya, apalagi yang sudah belel-belel, sering sekali prospek justru merasa kurang dihargai. Ya, apabila misalkan downline Anda sudah edifikasi, wah maksimal sekali ini orangnya hebat, bla 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 bla, ya, otomatis prospek mau ketemu pun mungkin dia sudah dikasih tahu berpakaianlah
yang formal gitu. Tiba-tiba Anda sebagai upline datang pakaiannya asal-asalan. Nah, bisa jadi mungkin dia kecewa. Walaupun mungkin dia statusnya juga biasa aja gitu loh. Nah, waktu, temanya apa, sama tempatnya di mana. Itu akan Anda bisa pelajari lebih lanjut. Oke, nah sekarang saya bahas pakaiannya. Nah, untuk pria ya, ini saya bahas apa aja sih yang benar-benar kita harus perhatiin ketika berpakaian gitu ya. Atau secara keseluruhan penampilan, bukan cuma pakaian doang. Ya. Nah, ini untuk pria. Oke. Nah, kembali, yang nomor satu Anda memang harus profesional dulu. Ya. Orang bilang, wah Pak berarti harus rapi dong. Ya, katanya di bisnis ini nggak ada bosnya. Sebenarnya bisa dibilang nggak ada bosnya, ya benar. Secara kasat mata nggak ada. Upline Anda bukan sponsor Anda, upline Anda nggak bisa nyuruh-nyuruh berpakaian, Pak saya maunya santai gitu. Ya memang nggak ada bosnya, tapi ingat sebenarnya bosnya pun ada, yaitu siapa? Impian kita Bapak Ibu. Ya, saya banyak ketemu leader, wah misalkan Pak Ruli Wahyudi, dulunya itu rambutnya gimbal. Ya, susah disuruh pakai pakaian seperti ini. Tapi karena dia tahu impiannya lebih penting dari penampilannya, akhirnya dia rela mengorbankan, bisa dibilang comfort zone-nya dia menjadi penampilan yang lebih rapi. Pak Johan Wijaya saya juga tahu dulunya, rambutnya panjang juga, celananya suka yang gombrong-gombrong. Nah sekarang diganti supaya lebih profesional. Nah maksudnya apa aja sih profesional ini? Nah kalau saya biasanya cukup sederhana sebenarnya. Yang penting rapi aja. Nah pakaian casual bisa nggak Pak rapi? Bisa. Ya, seperti kayak kaos polo itu saya juga senang sekali karena memang rapi, masih berkerah dibandingkan kerah bulat. Ya. Apalagi misalkan kayak baju bola ya, biasanya beda. Temanya kita mau bisnis, bukan mau santai gitu ya. Tetap ada casual tapi tetap rapi. Ya. Itu pakaiannya. Lalu peralatan kita, nah ini yang suka orang juga lupa. Pertama notebook kita. Kita harus siapkan Bapak Ibu. Ketika Anda presentasi cuman modal kertas orek-orek, atau dibandingkan yang Anda ditawarin sebuah bisnis, ya, bisnisnya cuman di kertas, tulis. Anda dapat 65 juta per bulan. Nah, yang satu lagi nawarin bisnis pakai laptop, ya, jelasin bla 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 bla, sama yang mungkin Anda akan terlebih tertarik ketika orang yang mempersiapkan dengan laptop notebook. Atau minimal banget flip chart, ya, lebih profesional. Kalau orek-orek ini, pertama, belum tentu tulisan kita bagus. Yang kedua, belum tentu yang Anda sampaikan benar. Karena nggak ada yang kontrol, karena cuma modal tulis-tulis. Ya, ini kita hindari sekali, Bapak Ibu. Ya, kembali tujuannya di profesional. Ya. Kalau Anda nggak bisa notebook, tenang, masih ada flip chart juga. Lalu, siapkan pulpen, ya, alat tulis. Nah, ini terlihat sekali Bapak Ibu, terutama ketika kita menghadapi profesional-profesional ya, mungkin pejabat, mungkin karyawan, mungkin ya staff dan lain sebagainya. Akan sangat janggal ketika Anda nggak bawa pulpen dan Anda pinjem, Pak, bisa pinjem pulpen nggak? Nah, ini bukan cuma mengkritik orang di luaran ya, saya juga pribadi tipe yang seperti ini, saya sanguin berat. Ya, setiap punya pulpen entah hilang kemana, nggak pulpen murah, nggak pulpen mahal, sering sekali lupa. Nah, mudah-mudahan dengan diingatkan ini sebelum Anda maju ke lapangan, Anda siapkan benar-benar pulpennya. Nah, lalu tasnya yang seperti apa, Pak? Nah, ada beberapa Bapak Ibu yang nangkepnya sudah berpakaian resmi, ya, sudah berpakaian rapi, sikapnya sudah bagus, tapi bawa tasnya tas gemblok, ya, tas ransel, tas seperti mahasiswa, tas seperti anak sekolah. Ya memang lebih gampang Pak, ini lebih enteng dan lebih gampang. Tapi secara penampilan, secara kode etik profesional, itu bukan tas bisnis. Ya. Yang orang tahu ya briefcase, tas jinjing. Ya, apapun alat-alatnya bawanya seperti ini. Ya, beda, kalau Anda glamblok gini, ya biasanya kesannya akan turun Bapak Ibu. Ya, jadi tasnya tas jinjing. Itu juga lebih rapi kesannya. Nah, terus atribut apa yang kita bisa pakai di badan kita ya ketika itu? Yang ketiga, Anda bisa pasang
logo perusahaan. Nah, ketika Anda mungkin pernah ngalamin, Pak, ini bisnisnya resmi atau enggak? Bisnisnya, Anda nawarkan orang, apalagi Anda nawarkan platinum 11 jutaan. Ya, ketika orang mau transfer ke Anda, mungkin dia akan mikir-mikir, ini benar apa enggak? Perusahaannya ada apa enggak? Dengan adanya PIN seperti ini, apalagi sekarang PIN Tiansi ya, bagus-bagus ya sekarang. Kalau dulu kan ada tulisan Tians-nya. Ya, saya dulu pribadi juga khawatir pakai PIN. Kenapa? Ketika kita, oh Bapak Tiansi ya, nah kita belum mulai pertandingan, dia sudah kabur duluan. Kalau sekarang PIN-nya kan sudah rapi, cuman logonya. Ya, dengan apalagi Anda sudah berperingkat tinggi, justru manfaatkan sekali PIN ini Bapak Ibu. Dan memang PIN-nya juga keren kok. Ya, jadi orang ada ketemu Anda, oh saya resmi Pak, saya memang sudah distributor Tiansi resmi. Bahkan kalau perlu sebutkan saya sudah sekian lama di sini. Ya, jadi insya Allah transaksinya juga aman. Nah, itu ditempelkan terutama ketika seminar. Ya. Nah, yang keempat, kaos kaki ini juga sekarang beda-beda ya. Sekarang saya tahu persis ya, memang zaman fashionnya juga lagi tinggi gitu ya. Ada yang kaos kakinya nggak kelihatan. Ya. Maksudnya apa? Cuman yang kayak cewek gitu ya, supaya tetap kaki aslinya kelihatan gitu ya. Ada yang kaos kakinya warna-warni. Ya, saya banyak sekali ngeliat di Instagram dan sebagainya, cowok-cowok berpakaian seperti itu. Mencolok memang benar gitu ya. Kalau untuk fashion iya. Tapi kalau untuk bisnis saran saya pikir-pikir lagi gitu ya. Jangan sampai itu mengganggu fokus prospek. Ngeliatinnya kaos kaki Anda aja gitu. Ini kenapa sih orang kaos kakinya begitu, kan sayang. Yang rugi kan kita lagi. Ya. Kalau dalam berpenampilan ini saran saya bukan penampilan untuk mencolok, tapi ya sesuaikan sama tempatnya dan profesional. Nah, biasanya kaos kaki itu warnanya gelap. Kalau pria ya, harus lebih gelap dari sepatunya. Jadi kalau sepatunya biru ya kaos kakinya hitam. Kalau misalkan, dan sepatu juga biasanya jangan warna-warni gitu. Agak aneh ketika Anda datang seminar sepatunya warnanya putih gitu, atau mungkin merah gitu ya. Nah, biasanya kembali itu akan menjadi fokus. Dan seharusnya kita mengarahkan prospek itu fokus ke bisnisnya, bukan ke kaos kaki kita, bukan ke sepatu kita. Nah, tipsnya adalah warna gelap sepatunya maupun kaos kakinya, dan kaos kakinya usahakan lebih gelap. Ya, dia biru, kaos kakinya putih. Nah, nanti khawatirnya kayak Michael Jackson gitu ya Bapak Ibu, ya, dia akan kelihatan sekali gitu loh. Nah, hitam. Nah, itu untuk pria. Yang untuk wanita, Bapak Ibu, ini juga penting sekali. Ya. Wanita menurut saya harus lebih memperhatikan lagi soal penampilan. Kenapa? Jangan sampai orang tertarik maupun nggak tertarik gara-gara Andanya gitu loh. Maksudnya kenapa ya? Gara-garanya Andanya salah pakaian, dia jadi nggak tertarik. Atau Andanya terlalu seksi gitu ya. Dia joinnya ya karena Anda gitu, bukan karena bisnisnya. Itu pengalaman akan repot, malah jadi bawa masalah gitu. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan? Pertama, ya, kemejanya berlengan. Nah, saya kadang suka nemenin istri juga kan. Istri saya kebetulan hijab ke sebuah toko pakaian, banyak sekali. Bagus sih modelnya, tapi tanpa lengan. Ya kan, akhirnya ya malah nggak bagus image-nya buat bisnis kita. Dan tetap harus berprofesional penampilannya, dan yang kuncinya rapih, ya, berlengan dan rapih. Yang kedua, nah tasnya yang gimana? Ya, kembali ya, kalau memang wanita jarang sekali pakai tas ransel gitu ya. Nah, cuman biasanya tas lempang yang talinya satu, ya, jangan ke sini, tapi ke sini, lurus ke bawah, tenteng seperti ini. Ya, jadi tas jinjing lagi, selempang ya, satu tali gitu. Nah, maksudnya ya bukan kayak cowok ya bawanya briefcase gitu, bukannya. Kalau dia lebih ke dicantelin sini. Nah, terus yang kadang suka orang over adalah perhiasan. Nah, ini juga kita perlu kontrol Bapak Ibu. Ya, bling-bling gitu. Nah, kalau di etika bisnis biasanya justru penampilan perhiasan ya, apalagi kalau misalkan emas gitu ya, menunjukkan status sosial Anda ya bagus sih. Tapi maksimal 3 ya, atau itu pin, bros gitu ya, atau itu kalung ataupun itu gelang. Ya, nggak perlu yang sampai gimana yang anting gede-gede gitu ya, itu disimpan aja dulu. Tujuannya kita mau bisnis.
Ada masanya nanti Tiansi akan mengadakan ya mungkin party dan sebagainya, gala dinner, itu mungkin lebih pas nanti. Ya, Anda harus bedakan mana bisnis, mana pesta. Di situ ya. Nah, maksimal 3 piece. 3. Oke. Lalu, nah sama ke wanita. Kaos kaki. Kaos kakinya seperti apa kalau wanita? Ya, kalau saran saya, yang paling bagus adalah sesuai dengan warna kulit. Ya, jadi beda sama pria. Kalau pria justru harus nutupin, kalau wanita ya tetap ditutupin gitu ya. Tapi warnanya jangan yang hitam justru. Agak aneh ketika dia jadinya bukan kaos kaki, itu jadinya kelihatannya seperti stocking gitu. Apalagi pakainya kadang-kadang wanita pakainya sendal gitu ya. Jadi kelihatan kaos kakinya terus pakai sendal, itu kayak cewek-cewek Harajuku gitu. Karena kayak kelihatan orang Jepang yang lagi mau mau gaul gitu kan istilahnya kan. Nah, atau mungkin sekalian aja nggak pakai kaos kaki. Kalau wanita masih lebih formal kalau misalkan kakinya gitu seperti itu. Tapi kalau misalkan kulitnya juga ada bermasalah ya bagusnya pakai kaos kaki yang warnanya sama seperti kulit. Gitu. Nah, ini etika berpakaian pria maupun wanita. Bukan pakaian aja, keseluruhan. Tasnya kita harus perhatikan. Apalagi Anda yang sudah masuk ke level leader, Bapak Ibu, Anda akan benar-benar dicontoh. Ya. Nama leader itu kalau berpakaiannya tepat, biasanya ditiru cuman setengahnya sama downline. Ya, contoh kita biasanya pakai lengan panjang nih ketika presentasi. Downline kadang-kadang datangnya pakai kemeja lengan pendek, segini. Nah, ketika pakai lengan pendek, ya, downline-nya datang pakai kaos. Nah, yang lebih parah kalau upline-nya pakai kaos. Nah, saya nggak tahu nih nanti downline-nya pakai pakaian apa. Sama di celana, Anda pakai celana bahan, downline Anda bisa jadi jeans. Ya, kalau downline Anda pakai jeans, bisa jadi Anda downline-nya pakai celana pendek. Nah, saya udah paling kesel banget itu ketika janjian pakai kaos, pakai celana pendek. Ya, saya mau edifikasi Tiansi seperti apa, tapi kembali dia akan ngelihat siapa yang ngundang. Ya, ketika orang pakai celana pendek dan kaos, itu image-nya sangat jauh dari bisnis yang mungkin miliaran bahkan ratusan juta. Padahal bisnisnya mungkin besar, gitu ya. Nah, kode etik ini hati-hati Bapak Ibu. Ini akan diduplikasi. Yang benar ditiru setengah, yang salah 2 kali lipat lebih parah. Setuju? Siap kita perbaikin? Oke, siap kita lanjutin lagi. Berpakaiannya sudah oke, terus karakter kita juga sudah oke, ya. Tinggal gimana cara berkomunikasi, ya. Karena kalau Anda bisa menguasai komunikasinya dengan baik, tentunya orang akan lebih percaya sama kita. Nah, sebenarnya nggak banyak yang perlu kita pusingin. Ilmu komunikasi harus begini-begini, enggak Bapak Ibu. Secara global, ya, kita cukup butuh 2. Ya. Adat dalam berkomunikasi misalkan ya. Nah, yang satu, ini sudah hukum dari segala hukum. Anda nggak usah bisnis pun, ini sangat perlu. Ya, orang akan respect ketika kita sopan. Anda sudah bisa kuasain sopan ini, insya Allah Bapak Ibu, kepercayaan orang itu sudah sangat tinggi ke Anda. Ya, dibandingkan Anda, antusias, gerasak, gerusuk gitu, mendingan kuasain dulu ini yang ini, sopan. Gitu. Nah, apaan aja? Ya, pertama ya dalam bertutur kata juga gitu loh. Sering sekali kita saking antusiasnya salah. Wah, babat, apalagi yang sanguin. Kata-katanya ini pengen dibikin canggih gitu ya. Sampai orang-orang juga nggak ngerti gitu. Apalagi sampai menghina profesi ya. Ketika presentasi, Anda miskin. Nah, bisa jadi benar, mungkin benar. Tapi karena Anda menyampaikannya juga nggak sopan, ya orang akan benci sama orangnya, bukan dari kata-katanya. Hasilnya, dia mungkin tertarik, tapi gabungnya bukan nama Anda, dia akan cari orang lain yang lebih sopan. Gitu. Ini pintu yang menurut saya, kita ngetok pintu orang paling mantap di sini nih. Bersikap sopan, supaya orang juga welcome ke kita. Nah, kalimat-kalimat apa ya? Misalkan seperti, Anda, waduh Pak, terima kasih ya sudah datang. Nah, ini biasanya memang sopan, tapi mungkin kurang pas. Kalau saya biasanya lebih mengatakan, wah senang bisa kenalan sama Anda nih. Wah Bapak nih kayaknya saya dengar-dengar ceritanya memang bagus sekali, usahanya juga mungkin sudah maju, karirnya juga mungkin bagus, atau mungkin dulu wah punya track record yang bagus ya. Orang akan lebih senang juga kalau misalkan kita sopan dan kita juga bisa memuji yang tulus gitu ya, bukan berlebihan.
Semakin Anda tahu orang itu latar belakang, semakin bagus. Anda akan bikin connecting-nya, Anda akan tahu. Ya, match and mirror-nya Anda cocok gitu ya. Nah, terus yang kedua, sudah sopan. Sopan sih, tapi ditanya apa, jawabnya nggak ngerti gitu ya. Yang kedua apa? Kompeten. Nah, misalkan, gimana Pak Budi? Ya, bisnisnya bagus loh. Anda akan menjadi bonus maksimum 65 juta per bulan. Nah, ketika ditanya, 65 jutanya dari mana? Nah, Anda mungkin sopan, tapi jawabnya mungkin nggak ngerti, asal-asalan. Oh, itu nanti dari perusahaan, Pak. Gitu. Anda kasih 11 juta, nanti per bulan 65 juta. Itu kan udah ngawur jawabannya, kan? Alhasil, tadinya dia percaya, tapi Anda salah jawabnya, nah malah minus lagi gitu ya, malah hilang lagi terus. Anda sudah dapat kepercayaannya, tapi hilang gara-gara Anda nggak kompeten. Ditanya produk, ya, produk ini buat apa ya, terutama misalkan stroke ya, stroke pecah apa belum pecah, nah sudah pecah, wah kalau dikasih Grab kan makin moncor gitu kan. Nah yang paling tepat apa? Vitaline. Makanya training ya, video-video juga sekarang sudah bagus banyak ya, materi-materi banyak yang sudah dikeluarkan sama kantor. Ya, kita investasikan waktu untuk belajar, kita untuk asah pedang kita. Semakin kita kompeten Bapak Ibu, ya, bisnis kita juga akan makin bagus. Sudah sopan, ngerti lagi. Ya kan, mantep banget nih. Ya. Tips buat saya Bapak Ibu ya, saya tahu saya juga ketika awal menjalankan bisnis ini nggak bisa langsung menguasai semua, nggak. Ya, biasanya kalau disarankan sama support system kita, ketika nggak ngerti, ya Anda nggak perlu jawab. Daripada salah jawab, ya Anda cukup bisa rekomendasikan. Nah, kebetulan Pak, ya, bagaimana menghasilkan 65 juta per bulan, bonus pairing maksimum, nanti kita pengen bahas di pertemuan. Ya, walaupun sebenarnya kita nggak ngerti gitu, tapi kelihatannya kan ngerti dan kompeten tetap. Nanti kita bahas di pertemuan Pak, karena kalau menjelaskan penghasilan segini dalam waktu yang cuman saya singkat ya, saya juga kebetulan abis ini ada jadwal, saya khawatiran nanti malah salah paham. Lebih baik kita datang ke pertemuan. Dan ketika di pertemuan dia ngeliat secara global, mungkin dia nggak butuh jawaban 65 juta, mungkin juga dia pertanyaannya juga cuman iseng. Ya, banyak sekali prospek pertanyaannya belum tentu pertanyaan sebenarnya. Apalagi Anda salah jawab, makin kusut benangnya Bapak Ibu, benar? Kalau nggak ngerti, arahkan ke pertemuan. Ya, justru gitu. Kalau ada pertanyaan, itu kesempatan kita Bapak Ibu untuk mempromosikan pertemuan. Pak, kalau misalkan Grab, ini nanti bagaimana? Buat stroke bagaimana? Nah, kebetulan. Apalagi Anda seorang mahasiswa misalkan, menjawab stroke, wah, belum tentu yakin Bapak Ibu. Ya, latar belakang. Kalaupun Anda nggak punya latar belakang, untuk menjawab hal-hal yang Anda nggak bisa jawab, arahkan ke pertemuan. Kebetulan Bu, di pertemuan itu nanti ada orang yang lebih paham tentang penyakit-penyakit seperti ini, plus kesaksian-kesaksian langsung di pertemuan. Kita juga bisa kembalikan ke sini, kita sopan. Saya memang baru mulai, saya baru belajar, ya, tapi akan lebih kompeten kalau dijawab di pertemuan. Ya, jadi Anda nggak usah pusing-pusing, gimana cara komunikasi yang bagus, wah ininya harus naik, turun, intonasi, tenang, 2 ini aja dulu, ini basic skill. Anda harus sopan dan Anda harus berkompeten. Setuju? Oke. Lanjut. Nah, terus bagaimana berhubungannya nih? Koneksi secara sosialnya bagaimana? Nah, ada beberapa prinsip ya. Kalau Anda nggak kuasain ini, biasanya juga kembali akan sulit. Ya. Hubungan. Seni berhubungan juga. Buat grup maupun buat prospek. Nah, yang nomor 1 ini adalah saling menghormati. Nah, pengen kan kita dihargain ya. Semakin Anda dihargain, semakin edifikasinya semakin bagus ya. Prospek maupun donan kita ya semakin menghargai kita. Tentunya harus diimbangin balik. Ya, kita juga harus hormatin dia. Ya. Seperti apa ya? Kembali pelayanannya, omongannya kembali harus sopan. Terutama kalau misalkan lagi prospek baru. Waduh, itu kalau Anda sudah nggak kakinya diangkat, ya memang casual. Kadang-kadang kita nggak bermaksud untuk menghina dia. Tapi ada beberapa adat-adat gitu ya, misalkan orangnya terlalu akrab, mungkin ngerasa ini berlebihan gitu. Nah, mulai dengan saling menghargai. Apapun bentuknya, dari penampilan, dari tutur kata, ya, termasuk juga secara melayanin produk dan lain sebagainya, kita perlu pelajarin. Saling menghormati, ini sederhana sekali. Yang kedua, ya, selalu ya tadi masih welcoming atau ramah juga ya.
lagi seneng, lagi nggak seneng, lagi bete, lagi moodnya lagi bagus, ya kuncinya tetap harus ramah. Kita welcome sama siapa aja, nggak membatas-batasi gitu ya. Apalagi misalkan sama crossline gitu ya, kita ramah aja gitu loh. Bukan berarti wah crossline yang ini bla 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 bla, wah malah kita menjaga, nggak juga Bapak Ibu. Kita tetap butuh juga crossline ya, terutama yang bisa kita edifikasi, cocokkan dengan grup kita maupun dengan prospek. Ya. Termasuk sama upline juga. Wah mungkin upline kita istilahnya punya kekurangan, tapi kalau kitanya nggak ramah ke beliau, kita juga nggak welcome, nah, mungkin malah jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, harus tulus. Belakangan ini Bapak Ibu, ya, saya sangat ngerasain pentingnya tulus, atau ya kita benar-benar ikhlas gitu melayanin. Kita ikhlas ya, jadwal kita juga ikhlas. Saya pernah waktu itu janjian, males banget, saya rumah di Rawamangun harus ke Bintaro ya. Prospek siapa saya juga nggak tahu, bagus apa enggak saya juga nggak tahu ya. Akhirnya lumayan, wah harus terpaksa, mau bagaimana lagi gitu kan. Itu karena kurang tulus, akhirnya mau ngelangkah aja berat. Nah, cuman bayangkan kalau ketika saat itu saya nggak benar-benar niatin tulus ya, harus ngeluarin bensin, harus macet-macetan. Waktu itu saya bisa kehilangan itu, lumayan. Waktu itu langsung silver di tempat Bapak Ibu. Itu karena tulus. Apalagi ketika kita follow up. Ya, follow up, orang yang nggak tulus, dia orientasinya kepada diri sendiri. Ayo dong Platinum, bisa kok, Bapak jual aja mobilnya, ada jual aja motornya. Nah, terus untungnya dibuat dia apa ya? Anda nggak tulus di situ. Kalau saya Bapak Ibu ketika saya follow up, saya biasanya benar-benar mengedukasi mereka. Saya bukannya pengen mengambil duit mereka, bukan, tapi kita pengen dia juga hidupnya lebih baik. Ya, di network marketing Bapak Ibu kita beda sama jualan. Kalau jualan Anda sudah beli, udah habis itu bye-bye. Tapi di network marketing ketika dia gabung, dia akan jadi partner Anda. Anda harus bareng sama dia jalannya. Akan ketahuan ya. Ini orang ngejar goal pribadi atau ngejar goal tim. Gitu. Pak, punya kan 11 juta, udah Platinum aja. Enggak, Bapak Ibu. Kalau saya lebih nanyakan kebutuhannya dia. Bapak Ibu kira-kira ya, tabungannya sekian, kebutuhannya yang benar-benar Bapak Ibu butuhin apaan aja. Sekolah anak lah, apakah. Nah, sisanya mau tetap cuman dijadiin tabungan atau harusnya diputar Bapak Ibu. Nah, tentu dia akan berpikir, oh iya Pak, diputar Pak, supaya kenapa ya, duitnya juga akhirnya berkembang. Nah, itu kita lebih mengedukasi dia untuk kebaikan dia Bapak Ibu. Ya. Nah, adanya sekian Pak, ya udah, bisa silver dulu, gold dulu, sisanya kita nanti bisa jalanin bareng-bareng. Kita lebih tulus Bapak Ibu. Ya, semua kan ngejar platinum, semua oke gitu ya. Tapi kita nunjukin, yuk Bu, dari silver ini, dari gold ini kita jalanin bareng-bareng supaya kita bisa platinum dan kita bisa menyelesaikan rencana masa depan Bapak Ibu tadi yang sudah disebutkan di awal ketika kita masih follow up. Oke, 3 ini aja. Anda bisa menghormati lawan bicara Anda bisa benar-benar ramah sama dia juga ya. Kadang-kadang penampilannya nggak welcome. Saya punya pengalaman juga ya. Ketika yang diundang prospeknya preman-preman, saya juga mikir gitu ya, ini orang ramah apa enggak ya. Tapi ya udah ikhlas aja gitu kan, nilai ta'ala mudah-mudahan dijaga gitu ya. Tapi alhamdulillah dari preman-preman itu juga sekarang jadi distributor aktif dan grupnya besar-besar sekali. Gara-gara ini ramah. Ya mungkin kalau kayak saya ramah ke orang bisa. Nah mungkin ada beberapa dari Anda perlu latihan ya. Biasanya benar-benar hajar bleh doang gitu ya. Ketemunya orang-orang yang sudah keras ya, latihan Bapak Ibu ramah. Apalagi di Indonesia ya, budayanya ini banyak sekali. Ada yang keplak-keplakan gitu ya, pukul-pukulan masih oke, ada yang udah melanggar batas gitu. Ada yang pegang kepala oke, ada yang wah udah marah sekali ya. Kita perlu pelajarin ini. Ini ilmu sederhana kok. Nggak di bisnis ini pun Anda pelajarin ini, insya Allah karir apapun Anda bisa sukses juga. Itu ya, itu bagaimana yang connecting hubungannya. Oke, nah bisa dibayangin nggak Bapak Ibu secara keseluruhan tadi? Ya. Saya mau sedikit rangkumin apa-apa aja, biar Anda juga nanti ingat. Nah, untuk berpenampilan sebagai seorang profesional, ya, kita memang harus punya 5 hal ini. Pertama tadi spiritual atau karakter Anda ya, spiritual status atau karakter Anda, benar-benar inner beauty, apa yang di dalam Anda, itu kita maksimalkan. Ya. Selama ini Anda cuman, wah gue begini apa adanya, hati-hati, mungkin Anda belum maksimalkan. Ya, banyak sekali orang yang gara-gara bisa memaksimalkan inner beauty, dia bisa sukses dalam karirnya. Ya. Yang kedua, penampilannya,
ya. Tadi di dalamnya ya, jiwanya. Kalau sekarang penampilannya, bentuk luarnya, casingnya. Hati-hati karena 2-3 menit di awal Anda nggak bisa mengandalkan inner beauty tadi. 2-3 detik awal Anda yang mengandalkan adalah penampilan Anda. Ya, orang rela kadang-kadang harus, bahkan ada yang saya pernah dengar pengusaha sukses, dia bela mengutang untuk beli pakaian supaya biasa tembusin tendernya. Saya pernah dengar itu juga. Ya. Penampilannya tadi, appearance, ya. Berpakaiannya yang ketiga, semua tadi titik-titiknya, kode etik tadi saya bilangnya, dari kaos kaki kita perhatikan. Selama ini Anda, wah berpakaian seadanya, tapi sekarang kita pengennya kan lebih maju ya. Jadi kita perhatikan lebih detail lagi. Nah, sudah yang ketiga tadi, yang keempat, Anda bisa punya skill berkomunikasi, ya, adat-adatnya seperti apa, harus sopan, harus berkompeten, ya, dan bagaimana berhubungan sama orang lain, saling menghargai, ya, ramah dan tulus. Nah, ketika sudah image seperti itu sampai kepada prospek atau keluarga kita, nggak usah mungkin jauh-jauh, ya. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, ya, namanya dulu orang tua saya juga single parent, ngedain saya kuliah capek-capek, tiba-tiba harus jualan obat. Ini kan serangan kan, mental dari mana-mana kan gitu ya. Ngapain sekolah capek-capek udah habis-habis, ujung-ujungnya jadi distributor MLM. Ya. Di satu sisi lain, wah anaknya si ini jadi dokter, anaknya ini jadi pilot, anaknya ini jadi, wah karirnya hebat sekali. Nah, tapi kenapa distributor MLM? Kok malah efeknya negatif? Nah, ketika Anda menampilkan ini semua tadi, ya, Anda menjadi pribadi yang lebih baik, mungkin hasilnya belum ada, tapi dia tahu ini semenjak jalanin MLM, orangnya kok jadi bagus ya, orangnya jadi positif ya. Mungkin Anda nggak perlu presentasiin, dia bisa-bisa percaya sama Anda. Karena tadi, Anda memperbaikin itu semua. Tapi sebaliknya, ya, ketika Anda jalanin, Anda sudah gabung, Anda jadi malas-malesan, ya. Oh, ini orangnya nggak mau kerja nih semenjak MLM gitu ya. Kelihatannya di rumah tidur-tiduran terus. Ya, bukan cerita tentang orang lain, saya cerita diri sendiri karena dulu image-nya seperti itu. Padahal tiansinya udah kemana-mana Bapak Ibu ya. Kita sudah masuk setiap konferensi itu pasti ada yang ngeliput. Ketika di Prancis kemarin ada BBC, ada meliput bahwa ini perusahaan dahsyat sekali gitu. Ketika di Spanyol juga masuk media TV-nya juga di Spanyol, ya, di Indonesia jangan ditanya ya, kemarin Bali dan lain sebagainya masuk media massa ketika reward dibagikan. Tiansinya image-nya sudah besar Bapak Ibu. Tapi orang tidak lihat itu langsung. Ada yang lihat itu ketika di dalam. Nah, ketika di luar, dia akan lihat siapa yang nawarin, siapa Anda, bagaimana Anda sehari-harinya. Ya, ketika Anda bisa tampilkan profesionalisme itu Bapak Ibu, insya Allah image network marketing makin hari makin bangun, makin tambah besar. Ya, sekarang di YouTube banyak sekali orang menjalankan network marketing profesional itu, wah, bahkan Robert Kiyosaki dibilang dalam perjalanan bisnisnya, pebisnis yang paling profesional adalah network marketer Bapak Ibu. Ya. Bisa jadi ke depannya, wah, cita-citanya, apalagi sekarang ya, generasi-generasi kedua, anak saya juga, banyak sekali anak-anak leader berpikiran, oh saya pengen seperti papa, saya pengen seperti mama yang sukses di bisnis network marketing, membantu lebih banyak orang. Gitu ya. Profesi kita ini benar-benar berharga Bapak Ibu. Anda harus mengemasnya dengan baik. Ya. Saya juga tadi pagi ngomong-ngomong ya, sedikit buka curhatan juga. Saya baru ketilang Bapak Ibu, tadi pagi naik mobil. Ya. Terobos saya benar-benar nggak ngelihat lampu merah. Ketika di stopin, ya polisi gitu ya, disetopin bukannya mau nilang, Pak ngomongnya di dalam ya, gitu. Akhirnya dia masuk kan, saya bawa BMW saya, Bapak Ibu nyampe di dalam, saya pengen nyobain Pak, ini mobilnya mewah kayak gini, enak gitu ya, itu perwira Bapak Ibu, itu polisi, masuk ke dalam, yang kita tahu kan ya, orang, wah anaknya bisa polisi, bangga. Maksudnya saya apa Bapak Ibu, polisi itu sebuah profesi yang, wah itu bergengsi gitu. Nah, kita distributor di satu sisi banyak yang negatif, tapi ketika di lapangan ketemu, ya, dia malah kepengen. Seperti distributor MLM yang dapat mobil mewah, ya, punya kehidupan yang luar biasa, gitu. Kembali kenapa? Itu image-nya, Bapak Ibu. Kebetulan tadi ketika ditilang pakaiannya udah begini, udah kelihatan rapih gitu ya, udah dipanggilnya, ditilang biasanya diomel-omelin, udah dipanggilnya bos Bapak Ibu. Bahkan saya dituntun ini, mau kemana Pak? Mau ke Sunter, akhirnya dituntun Bapak Ibu. Cuman gara-gara penampilan. Dia kenal sama saya? Enggak, nama saya juga nggak tahu, cuman tahu dari SIM. Ya, tapi respect-nya seperti itu. Apalagi Anda nih, yang setiap hari masih harus berjuang, teman-teman Anda yang siap-siap ngebully, tapi kalau Anda menampilkan ini semua, insya Allah Bapak Ibu, mungkin Anda nggak presentasi pun, dia pun kepengen. Pengen nggak ketika ngumpul bareng-bareng, gitu ya, Anda sama-sama teman, sama-sama duduk, gitu ya,
dia tahu sekali, Anda mungkin kerjanya nggak setiap hari ya, Anda sudah jalankan bisnis ini sekian lama, sejam, 2 jam, sehari, 3 jam mungkin. Tapi ketika ngumpul, mobil Anda BMW, mobil teman Anda yang sudah kerja keras, mungkin mobilnya masih biasa dan kredit. Kira-kira kalau orang berpikiran yang sama, Bapak Ibu, dia akan berpikir nggak, profesi kita ini luar biasa sekali. Saya perasaan udah kerja keras mati-matian, tapi belum bisa tuh kebeli mobil kayak begitu. Network marketing ini apa sih? Nah, memang ini hal yang masih abu-abu, Bapak Ibu. Tugas kita lah mempresentasikan itu ke mereka. Mungkin Anda nggak sempat ceritain semua orang, tapi dengan Anda berpenampilan yang benar-benar menarik, orang akan ngelihat Anda sebagai yang profesional, orang akan termotivasi untuk mengikuti jalan kita. Ya, kita tidak sempurna memang, tapi semua bisa ngelihat hasilnya lebih bagus, lebih etikanya juga mantep, ya. Kitanya juga sopan ke orang-orang, mungkin dia akan malah mengikutin kita, ya. Saya nggak tahu, ya, Anda benar-benar pengen ke depannya seperti apa. Kita di sini cuma bisa merekomendasikan cara-caranya seperti ini. Dan kita nggak bisa, saya di sini nggak bisa cuma sendirian. Saya berpenampilan oke, teman-teman juga kita harus rame-rame, ya, karena ini sebuah profesi network marketing. Ketika cuma satu orang yang benar, yang lain nggak benar, ya image-nya akan tetap berat. Saya berharap dengan adanya training ini, ya, teman-teman juga bisa sambing, wah berkembang, akhirnya penampilannya lebih bagus, image network marketing makin bagus, insya Allah mungkin market kita bisa lebih empuk. Ya, anaknya pengen sekolahin, udah MLM aja deh, nggak usah kuliah gitu, misalkan gitu ya. Nah, tujuannya kembali bukan ke siapa-siapa, tapi untuk tercapainya impian kita. Yang Anda selama ini, wah ditolak mentah-mentah, ya jangan negatif dulu sama prospeknya. Mungkin kitanya juga yang nggak mempresentasikan diri kita sendiri. Bapak Ibu, ini benar-benar bulan yang menentukan. Ya. Bulan ini adalah akhir kualifikasi dari benar-benar pintu terakhir. Anda akan memanfaatkan bisnis-bisnis yang promosi dari kantor Tianxi. Ya. Sukses trip ke Hong Kong, Bapak Ibu. Perhatikan benar-benar ini. Ya, sebagian, Pak, saya nggak suka jalan-jalan, tapi justru jadikan momentum. Bukan masalah jalan-jalan ya. Apalagi yang gila jalan-jalan, saya juga termasuk. Hong Kong itu, wah, luar biasa sekali. Anda kalau perlu extend ke Macau, itu keren, rekomendasi. Lalu Anda yang sedang ngejar motor, ini bulan kesempatan terakhir Anda kualifikasi. Ya. Ini bukan masalah motor dan sebagainya, ini lebih masalah bukti. Ya. Anda akan cerita bisnis ini lebih enak ketika Anda ngomongnya pakai bukti. Ya. Mungkin Anda sudah capek, wah di mana buktinya sekarang. Ya. Mungkin Anda belum bisa membuktikan mobil mewah, tapi Anda bisa membuktikannya dengan reward-reward yang sudah disediakan. Ya. Yang ketiga, Australia, Bapak Ibu, ya, itu benar-benar negara yang wah maju, ya. Kita benar-benar harus ngerasain tuh negara-negara maju supaya visinya nggak mentok. Ya, saya juga pertama kali kemarin ke Eropa, wah mes banget. Ya ternyata di luar Asia tuh, wih. Ya. Kadang-kadang visi ini nggak bisa diceritakan, Bapak Ibu, tapi harus dialamin. Ya. Dan Tianxi setiap bikin konferensi selalu mantep. Dipilih hotel yang terbaik, penerbangan juga terbaik. Kemarin kita ke Spanyol, pakai pesawat Fly Emirates, gitu. Nah, secara keseluruhan Bapak Ibu, jadikan bisnis promotion ini bukan cuma sekedar hadiah-hadiahan, bukan. Tapi menjadikan momentum Anda di new marketing plan makin besar. Kenapa? Karena semua grup mengejar itu, ya. Grup happy, kita happy, ya. Bonus makin besar, insya Allah makin berkah, lebih cepat untuk mewujudkan impian Anda. Saya Farid Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.